Halo semuanya, ada yang tahu nggak apa itu appendicitis? Atau ada yang pernah ngalamin? Usus buntu seringkali dianggap remeh, padahal jika dibiarkan bisa berakibat fatal. Penyakit yang dalam istilah medis disebut sebagai appendicitis ini memang cukup umum. Namun, masih banyak masyarakat, terutama remaja dan dewasa muda, yang belum benar-benar memahami gejala awalnya dan pentingnya penanganan yang cepat dan tepat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengobrol apa itu usus buntu, kenapa perlu dikenali, dan bagaimana sih cara kita menangani agar usus buntu itu tidak terlambat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan sosialisasi dan wawancara dengan anak-anak. Nah, jadi kesempatan kali ini kita sudah bersama anak merupakan penyintas usus buntu. Boleh perkenalkan dulu siapa namanya dan berapa umurnya? Nah, jadi Zahra akan membagikan pengalamannya tentang usus buntu. Halo adik-adik, kenalin. Jadi kan kalian udah ditanyain ya tentang kalau kalian ini adalah penyintas penyakit usus buntu atau appendicitis. Ya benar Ya, Kak. benar. Jadi kita di sini mau tanya-tanya sedikit nih soal gejala usus buntu, boleh? Boleh, Kak. Yang pertama itu, apakah sakitnya bertambah saat jalan, tertawa, ditekan? Iya, Kak, sakitnya nambah. Apakah ada mual atau muntah? Ada. Oh iya, yang terakhir apakah ada demam? Ada, Kak. Oke. Saat kalian terkena usus buntu itu bagaimana nafsu makan kalian sih? Berkurang, Kak. Terus tuh saat itu apakah ada perubahan saat buang air besar seperti sembelit atau diare dan sebagainya? Ada diare, Kak. Oke, yang terakhir nih. Saat kalian itu sebelum dioperasi, kalian tuh merasa nggak sih kalau perut kalian tuh kayak terasa kembung gitu atau Iya, Kak, terasa kembung. Terima kasih ya. terima kasih. Halo, Jadi sebelumnya adik-adik ada yang mau tahu belum sih apa itu usus buntu? Kayaknya keluarga aku ada yang pernah kena deh, tapi aku nggak tahu apa itu usus buntu. Aku nggak tahu kak, aku belum tahu kak. Jadi, aku bantu jelasin ya. Usus buntu atau appendicitis itu adalah sebuah kantong kecil yang terdapat pada ujung usus besar. Nah, kalau misalnya terjadi peradangan, itu bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan appendicitis. Kalau penyakitnya nambah memburuk, perlu penanganan medis yang lebih lanjut. Ah, benar itu adik-adik. Jadi gejalanya biasa ditandai dengan nyeri akut di bagian perut kanan bawah, mual, muntah, demam ringan, dan juga biasa ditandai dengan kesulitan dalam buang air besar. Kira-kira kalian udah pada tahu belum nih kenapa sih kok orang bisa kena usus buntu? Kayaknya kurang minum nggak sih kak? Mungkin karena jajan sembarangan gak sih kak? Aku nggak tahu. Salah satu penyebab utamanya itu karena sumbatan di saluran appendix. Itu biasanya karena kotoran keras atau makanan yang gak tercerna atau mungkin karena pembekakan karena infeksi. Nah, ternyata gaya hidup kita tuh juga bisa berpengaruh loh. Kalau misalkan kita kurang makan serat atau kita jarang minum air dan sering nahan BAB, itu bisa berpengaruh juga. Jadi, kalian tahu nggak sih penanganan usus buntu itu gimana? Gak tahu. Penanganan usus buntu itu ada 2 metode loh, tergantung dengan kondisinya. Yang pertama melalui pengangkatan usus buntu kalau sudah radang, yang kedua dikasih antibiotik. Nah, yang terpenting kalau kalian ada sakit perut di bagian sebelah kanan, di bawah perut, kalian harus segera konsultasikan ke dokter karena itu akan meredakan komplikasinya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, dari sekarang yuk mulai jaga pencernaan kita. Memperbanyak konsumsi seperti sayur, buah, dan serat. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa untuk selalu mengonsumsi air mineral 2 liter sehari. Dan biarkan menahan buang air besar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu ngobrol sama orang tua kalau semuanya ada
sedikit gejala yang dirasakan dari yang udah dijabarin sama kakak yang tadi. Seperti kayak ulu hati sakit, perut kram, dan lain-lain, itu harus segera diobrolkan sama orang tua agar segera dibawa ke puskesmas terdekat. Usus buntu bisa terjadi ke siapa saja, tetapi dengan edukasi dan kebiasaan hidup sehat, kita bisa mencegah dan mendeteksi lebih dini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kami dari kelompok DPA 2 Fakultas Kedokteran sebagai bentuk kolaborasi dari berbagai program studi. Yuk sama-sama jaga kesehatan, Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Yeay!